Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi keberkahan dan ilmu oleh Allah pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini materi kita lanjutan dari materi minggu sebelumnya, yaitu teks anekdot di bagian kedua. Oke, ini saya lihatkan sedikit mengulang anekdot itu adalah sifatnya ya, Nak. Jadi produk dari anekdot ini ada teks, ada gambar, dan ada video. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi anekdot ini sifatnya sama seperti ini. Teks lucu, teks sedih, atau teks semangat, sama saja. Cuma ini sifatnya ini menyindir, tapi secara halus. Nah, dia teksnya ini menyindir, tapi secara halus. Apabila dia dalam bentuk teks, namanya teks anekdot. Apabila dalam bentuk gambar, namanya karikatur anekdot. Atau dalam bentuk video, video anekdot. Biasanya yang kita sering temukan ini, dalam bentuk teks ya, itu sudah hal yang lumrah lah. Setelah itu dalam bentuk karikatur, dan kalau sekarang itu video tuh stand up comedy. Udah pernah nonton? Pernah, Pak. Nah, dan saya juga udah berikan contoh ya pertemuan sebelumnya itu dengan beberapa cerita ataupun video mengenai stand up comedy itu. Oke, kita lihat yang gambar itu seperti apa. Nah, kira-kira apa yang bisa Ananda dapat atau simpulkan dari gambar ini? Perhatikan baik-baik. Besar kepalanya, besar. Besar kepalanya, oke. Apa yang disimpulkan? Pesan apa yang bisa diambil dari sini? Ayo. Tentang menyindir undang-undang ITE ya. Tentang menyindir undang-undang ITE. Ayo, ada lagi? Perhatikan baik-baik. Ini siapa? Pak Jokowi. Jokowi. Oke. Di sini apa? Kritiklah daku. Perhatikan baik-baik. Kira-kira pesan apa yang bisa Ananda ambil dari sini? Ayo. Ada UU ITE. Saya tahu. Oke, silakan. Menurut saya, pesan yang dapat diambil dari gambar itu adalah Undang-Undang ITE sudah tidak mampu lagi menghukum orang-orang yang mengkritik presiden. Undang-Undang ITE sudah tidak mampu lagi menghukum orang-orang yang mengkritik presiden, gitu. Iya, Pak. Oke, ini ini topiknya agak sedikit agak sedikit berbahaya gitu. Ini saya pause-kan aja. Oke, jadi ini pesannya sebenarnya apa? Presiden pernah bilang seperti ini. Saya rindu di demo, saya rindu dikritik gitu. Nah, jadi dia pernah bilang gitu, kalau saya minta tuh saya dikritik gitu katanya. Tapi setiap orang mengkritik selalu tersandung dengan ini. Langsung dipenjara oleh simpatisan presiden. Mau contoh, Gus Nur. Mau contoh, bukan hanya satu orang, John Ruh Ginting. Mau contoh lagi, Ustadz Alfian Tanjung. Mau contoh, banyak yang dipenjara. Jadi di sini nih kontradiktif. Dia nyuruh mengkritik, sementara yang mengkritik dibungkam dengan undang-undang UU ITE. Ini kan ditutup mulutnya. Ya kan? Nah, lihat, mulutnya kan ditutup, dibungkam dengan undang-undang ITE. Itu maksudnya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi nanti soal AKM itu kayak ginilah. Gambar, kalian disuruh menentukan informasi yang bisa kalian ambil dari gambar.
Tadi jawaban teman kita tadi siapa tadi yang ngasih tahu sudah tidak mampu menjarakan? Siapa tadi? Saya Pak Rivaldi Hidayat Tanjung. Rivaldi hampir benar. Cuma kebalikan dari itu. Nah, sebenarnya di sini siapapun yang mengkritik maka akan kena atau dibungkam dengan undang-undang ITE. Sekarang kan kita nggak berani mengkritik pejabat-pejabat pemerintah, bisa-bisa masuk bui gitu, masuk penjara. Oke, paham? Ini gambar anekdot, ini kan lucu nih, dibuat kepala besar, karikaturnya badannya kecil, senyum gitu. Oke, kita lihat lagi. Nih, apa informasi yang bisa Ananda ambil? Ini saya resem ya. Apa yang bisa Ananda ambil dari saya pause saja lah ya. Ini soalnya agak sensitif temanya, jadi saya pausekan aja. Berbahaya nanti kalau masuk YouTube saya yang kena pula. Kira-kira apa ini yang bisa Ananda ambil? Informasinya, coba. Banyak hukuman. Banyak hukuman. Saya, Pak. Waduh, oke silakan. Menurut saya, Pak, kalau misalnya itu kayak entah menyinggung gitu, entah ada hal-hal apa gitu, nanti langsung dimasukkan kena pasal sekian, pasal sekian. Terus kan itu pasti kayak ada denda atau hukumannya gitu kan, Pak. Jadi dendanya itu, Pak, dikorupsi gitu, Pak, sama yang apa gitu, Pak, yang bilang pasal sekian gitu, Pak, menurut saya. Oke. Ada lagi? Ariel? Jangan bengong aja, Ariel. Ada nggak? Gimana? Banyak masyarakat yang kena pasal dan denda pasalnya itu dikorupsikan, Pak. Oke, dikorupsikan. Nih ada teman kita bilang apa? Hati-hati Pak, ada Kang Bakso lewat. Ada Kang Bakso. Oke. Nanti saya takut juga saya kalau direkam nanti lewat pula tukang bakso bawa hati sama bawa pistol kan, atau diringkus pula saya dianggap penghinaan atau apa gitu. Padahal kan enggak. Oke, jadi ini maksudnya ini siapa? Pemerintah. Pemerintah. Pak. Ayo lihat ini apa nih? Replika apa? Anggota DPR atau MPR, Pak. Oke, itu dia. Ini gedung DPR dan MPR. Nah, di dalam gerobak jual pasal berarti MPR jual Pasal. Nah, ini orangnya nih. Setelah itu apa? Hasilnya buat beli mobil mewah. Alias, ini maksudnya, kalau kamu seorang oligarki atau pengusaha besar, kamu bisa beli pasal di DPR ini. Pasal yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang penting ada cuan. Nah, tahu KUHP? Tahu, Pak. Apa? Tahu, Pak. Kasih uang habis perkara. Kelewat. Nah, jadi di sini dimaksudkan gambar ini apa? Anggota DPR yang memperdagangkan pasal-pasal. Pasal itu sesuai pesanan. Kamu pesannya mau pasal apa? Misalnya undang-undang minerba, mineral, dan bahan tambang. Nah, kamu bisa pesan, tinggal bayar. Nanti dibuatnya undang-undang sehingga yang tadinya usaha kamu ilegal bisa jadi legal. Paham? Paham, Pak. Nah, hepeng menghatur nagaraon. Paham? Epeng. Nah, itu. Nah, jadi ini maksudnya. Ini namanya kan lucu ini ya, bentuk orangnya dibuat seperti ini. Ini kan mengkritik. Nah, jadi anekdot tuh seperti itu, nah. Jadi ini saya resemkan lagi, agak serem juga tadi ya. Ini kita nextkan dulu lah, berbahaya untuk kestabilan negara api ini. Oke. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan anekdot tadi. Nah, dia itu menyindir secara halus orang-orang penting, orang-orang yang dikenal atau orang-orang yang berpengaruh di dalam sebuah negara atau komunitas masyarakat, tetapi secara halus. Dia tidak kasar, tidak menggunakan bahasa yang kasar dan lain-lain lah, yang dapat menyinggung. Kalau bahasa anak sekarang frontal ya, atau savage, wah savage sekali nih makiannya, atau barbar gitu. Dia nggak seperti itu. Dia cara halus saja, dia cukup buat cerita-cerita lucu, kayak saya kemarin itu yang udah saya masukkan tentang apa itu ceritanya.
Korupsi, Pak. Nah, tentang korupsi kan. Jadi yang ada yang apa namanya kompetisi jin itu. Kompetisi jin udah pernah dengar cerita kompetisi jin? Belum, Sir. Nah, jadi ada kompetisi jin di dunia ini. Ini sebenarnya teksnya ini anekdot gitu. Jadi jin itu pertama jin dari Jepang. Wah, jadi ada 3 jin. Pertama jin dari Jepang, jin dari Mesir, sama jin dari Indonesia. Jadi datang jin dari Jepang, ditengokkannya kebolehannya, skillnya Gunung Fujiyama. Hilang. Wah, hebat, tepuk tangan orang kan. Datang jin dari Mesir, piramida. Hilang piramida tadi. Wah, hebat, tepuk tangan orang, lebih hebat lagi. Datang jin dari Indonesia cuma bawa berkas setinggi rumah. Kertas. Ditaruhnya langsung gini kan, tek, hilang. Ketawa orangnya kok cuma bisa ngilangkan kertas. Langsung dibilang, kasus korupsi hilang. Langsung nyembah-nyembah jin itu semua sama dia. Kasus korupsi dia bisa hilang. Nah, coba. Itulah Indonesia. Itu kan mengkritik Indonesia itu yang sudah parah sekali dengan korupsinya. Jadi itu ya, kan tidak secara langsung pejabat ini korupsi, pejabat itu korupsi. Nggak ada dia bilang kayak gitu kan. Dia cukup hanya menyindir dengan cara, ya udah korupsi, bisa kasusnya bisa hilang. Terus yang saya ceritakan tentang pembangunan rumah sakit itu, yang Inggris bilang, itu rumah sakit 9 lantai. Kok cuma 1 lantai? Oh, udah paham, 1 lantai dikorupsi. Indonesia cuma nunjuk itu di bukit itu rumah sakit. Mana rumah sakitnya katanya? Ya itu. Oh, berarti dikorupsi semua, memang nggak dibangun. Dananya aja yang keluar. Nah, jadi itu maksudnya menyindir secara halus. Itulah ini maksud anekdot. Paham? Paham, Sir. Oke. Kita masuk ya. Kita masuk dalam teks anekdot hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah struktur dari teks anekdot itu seperti apa. Setelah itu kebahasaan dari teks anekdot itu seperti apa. Oke, kita cek satu dulu. Dimulai dari struktur. Jadi yang pertama ciri-ciri teks dulu ya. Ciri teks anekdot bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Sudah pasti. Karena definisi dari teks anekdot adalah teks yang menyindir perilaku tokoh publik secara halus yang disertai humor. Beda dia dengan cerita humor. Cerita humor kan saya ada cerita kan kemarin. Yang masalah dia sayembara kerajaan itu. Iya, Sir, udah besar. Nah, jadi kita bisa bedakan ya, kalau anekdot itu seperti ini, teks humor dia hanya sekedar lucu saja, tidak ada yang disindir. Tapi kalau teks anekdot dia lucu tapi menyindir. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau orang yang disindir atau diceritakan di teks anekdot itu. Nah, tapi kalau masih itu bentuknya penghinaan atau secara kasar, maka sudah tidak teks anekdot. Itu namanya teks kritik secara sarkastik namanya. Sarkastik itu kan kasar artinya. Yang ketiga, sebagai media penyampaian pandangan aspirasi yang bernilai positif dan berbau humor ke publik. Jadi memang teks anekdot ini dia banyak berkecimpung atau banyak yang dikritiknya itu tentang politik memang. Kebijakan politik pemerintah atau kebijakan politik yang diambil yang biasanya hal itu merugikan masyarakat gitu. Nah, paham? Paham. Oke, jadi ini ya ciri-ciri teks anekdot pasti ada ketiga ini. 1, 2, 3. Pasti ada. Kalau tidak ada, berarti dia bukan teks anekdot. Oke, lanjut. Ini untuk struktur. Jadi struktur teks anekdot itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada abstrak. Abstrak ini pendahuluan atau bagian pembuka. Seperti apa? Nanti saya lihatkan contohnya. Ya. Yang kedua itu orientasi, yaitu awal suatu kejadian. Nah, ini kejadian awal. Yang ketiga itu adalah krisis atau puncak cerita. Biasanya di sini berisi konflik masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat adalah reaksi, yaitu hal yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Jadi setelah ini dia lanjut ke sini.
Baru terakhir adalah koda, bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Ini coba kalian screenshot dulu. Kalau sudah bilang ya, nanti ini ada teksnya tentukan. Sudah, Sir. Udah? Sudah. Oke, kita masuk ke teks banjir dan pejabat. Oke, ini dengarkan. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap, banjir. Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia, karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kamu tahu tidak saya siapa? Tanya pejabat ke laki-laki yang di sana. Tidak, tetapi wajah Bapak sepertinya tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat. Memangnya Bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat. Orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Karena kau sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu. Benar? Benar nih Pak Pejabat. Si pejabat mengangguk. Ya, pasti akan kupenuhi. Kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Enggak mudeng, enggak paham maksud arti cerita ini. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, berarti cerita ini adalah terakhir koda penyelesaian masalah ini di akhir. Kenapa dia? Kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Berarti dia berharap anggota ini apa? Mati tenggelam kan? Karena apa? Selama hidupnya dia jadi pejabat, berarti dia banyak menyusahkan rakyat kan? Iya. Sehingga takutlah orang yang nolong nih, kalau begitu tolong jangan bilang ke siapapun. Dia takut dimarahin orang. Bahasanya begini, kau udah tahu dia tuh korupsi, sering menyusahkan rakyat. Ngapain kau tolong? Biarin aja mati, dia takut disalah-salahin. Nah makanya dia bilang, tolong jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Itu katanya. Oke, kita bongkar. Abstrak, apa tadi abstrak? Pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Terus? Ada setelah di tengah senja, ini kan pendahuluan. Dia menceritakan latar tempat dan waktunya, ya kan? Latar waktunya apa? Senja. Seorang pejabat korup memancing di sungai, latar tempat waktu. Suasananya apa? Asyik. Nah, jadi kalau abstrak ini dia pendahuluan tuh ya kalian buat seperti inilah. Setelah itu orientasi. Orientasi apa tadi? Awal suatu kejadian, Pak. Awal satu kejadian. Di sini apa awal satu kejadiannya? Penjabatnya Pejabatnya hanyut, Pak. Dan tidak sadarkan diri. Dan tidak sadarkan diri. Oke, krisis apa? Puncak cerita, Pak. Puncak cerita. Oke, di sini puncak ceritanya apa? Dia mulai membuka percakapan. Nah, bahwa yang ditolong ini adalah pejabat. Reaksi apa? Hal yang harus dilakukan karakter, Pak. Oke, hal yang harus dilakukan karakter. Apa yang harus dilakukannya? Menolong. Iya, Pak. Setelah itu apa? Mendapat imbalan. Imbalan. Akan kupenuhi. Koda? penutup. Bagian penutup, Pak. Berisi amanat atau isi. Berisi amanat atau inti dari ini semua kan? Iya, Pak. Oke, inti dari ini semua apa? Bahwa pejabat korupsi kalau dia tenggelam jangan ditolong, kan itu bahasanya. Untuk mengurangi penderitaan rakyat. Ini dia. Nah, paham? Paham, Pak. Paham ya, karena nanti Ananda itu akan mendapatkan semacam kayak kalau soal ujian nanti itu ada penggalan cerita. Misalnya diambil tuh yang ini atau dibuatnya nih semua cerita nih. Nanti dibuat di situ apa? Dalam paragraf ketiga disebutnya itu struktur teks anekdot yang bersifat. Nah, seperti itu soalnya.
Jadi pahami betul struktur-strukturnya, berarti ada 5. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Abstrak itu apa? Pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Oke, pendahuluan ya. Ingat, pendahuluan ini kata kuncinya latar. Dia akan menceritakan latar, terserah. Kadang lengkap, ada latar waktu, suasana, dan tempat. Kadang hanya latar waktu saja, kadang hanya latar tempat saja. Yang jelas dia menceritakan kata kunci abstrak ini latar. Paham? Paham, Pak. Oke, orientasi. Orientasi ini apa tadi? Awal suatu kejadian. Awal satu kejadian. Oke. Krisis? Puncak cerita, Pak. Oke, puncak cerita. Reaksi? Hal yang dilakukan karakter. Hal yang dilakukan salah. Oke, hal yang dilakukan. Karakter. Oke. Koda? Bagian penutup. Oke. Ingat saja, koda ini berisi amanat atau intisari dari cerita ini. Yang bersifat biasanya humornya letaknya di akhir, nak. Atau yang lucunya tuh yang cerita ini lucunya atau puncak kelucuannya itu pasti letaknya koda. Jadi ingatnya koda adalah puncak lucu dari sebuah cerita. Dah. Oke, kita lanjut. Oke, jadi pola penyajian teks anekdot di sini pola penyajiannya itu ada 2 jenis. Ada pola naratif. Naratif itu tuh yang contoh kita cerita tadi pejabat tenggelam tadi itu contoh pola naratif. Dan ada pola percakapan. Nah, seperti apa pola percakapan tuh? Kurang lebih formatnya seperti teks dalam drama. Oke, kita lihat. Ini dia contoh pola percakapan. Apakah pola percakapan ini tidak bisa dijadikan naratif? Bisa. Bisa, tergantung bagaimana nanti kita lihat contohnya. Oke, ini dia lihat di kantin sebuah universitas, Abdel dan Tono, 2 orang mahasiswa berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton, ya Del, tahu sebabnya barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya Del, sebab dia seorang pejabat. Apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Paham maksudnya? Maksud dari ini bahwa pejabat takut kursinya hilang atau jabatannya hilang atau diambil orang atau diambil. Jadi ini ciri-ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung. Ini kalimat langsung nih, Nak. Saya heran kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ini kalimat langsung. Kalau dibuat kalimat tak langsung, Tono berkata bahwa ia heran dosen ilmu politik. Paham? Paham, Pak. Kalimat langsung dia tuh memang kata-katanya diambil bulat-bulat. Dia langsung ngomong di situ. Tapi kalau kalimat tak langsung, dia pakai perantara. Ini kita ambil. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ini kalimat langsung. Kalau kalimat tak langsung, Abdel berkata bahwa dia heran kepada Tono yang memperhatikan sifat sikap dosen yang tidak mau berdiri dari kursinya. Paham? Paham, Sir. Nah, itu dia. Oke. Ini salah satu ciri kalimat langsung. Yang pertama ditandai dengan tanda petik. Nah, setelah itu huruf awal setelah tanda petik harus menggunakan huruf kapital. Setelah itu antara pembicaraan dan apa yang dikatakan dipisahkan tanda titik 2. Contoh. Ini ya, ini contohnya nih. Kalau kamu mau buat pola Kapan? Oke. Paham? Paham, Sir. Paham, Pak. Oke, karena paham, kita lanjut. Pola naratif. Paham pola naratif? Sama seperti yang saya contohkan tadi ya, pola naratif. Dia tidak seperti percakapan tadi. Dia langsung saja dibuat cerita seperti ini. Jadi ketika, ini catatan ya nak, kalau mau buat teks anekdot, ketika kita mengubah pola penyajian, misalnya penyajian teks ini asalnya adalah percakapan. Ananda mau merubah dalam bentuk naratif. Jangan lupa memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nanti kita masuk, strukturnya apa tadi? Ada 5. Ada 5, apa saja?
Abstraksi, reaksi, terus Koda. oke. Ada 5 ya? Iya, Pak. Oke, jadi ketika Ananda mau mengubah yang tadinya dia dalam bentuk teks percakapan, Ananda mau mengubah dalam pola naratif, jangan lupa memperhatikan maksud dan tujuan dari ini, struktur dan kaedah kebahasaan. Seperti apa kaedah kebahasaan dari teks anekdot? Pola terserah mau pola naratif mau pola percakapan sama saja. Jadi ini cerita anekdotnya kita hemat waktu aja ya, Nak. Yang pertama, unsur kebangsaannya menggunakan kalimat langsung. Udah paham ya tadi saya jelaskan kalimat langsung? Paham, Pak. Oke. Yang kedua ini penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Contohnya, penggunaan ini dapat disebutkan secara langsung sebagai nama tokoh faktual seperti Gus Dur atau tokoh yang disamarkan seperti hakim, presiden, jaksa atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Maksudnya begini, Nak. Misalnya yang mau kamu sindir itu si Mukidi, nama aslinya. Dan posisinya misalnya seorang pejabat. Ya kamu bisa samarkan dengan nama yang lain. Bisa kamu jadikan kisah tukang becak dengan tukang sayur berbicara tentang cerita si Mukidi tadi pejabat saling menyindir. Contoh seperti mahasiswa tadi. Paham? Paham. Nah, jadi bisa juga jadi contoh berulang kali Nasruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Dia ini sebenarnya mau, kalau kita baca cerita di sini, hakim di sini nih dia mau, hakimnya ini ada namanya. Nah, ini nih sebenarnya kisah nyata yang dijadikan anekdot dalam bentuk sindiran. Kita lihat ya, telah berulang kali Nasruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga Nasruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok. Tahu disogok? Disuap. Nah. Tapi kita tahu menyogok itu haram. Maka Nasruddin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Nasruddin menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tai sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya Nasruddin mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawa ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga Pak Hakim langsung sibuk dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Nasruddin. Nasruddin kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Hakim tersenyum lebar. Berarti dia sogoknya pakai gentong. Yang disangka isinya angkanya uang. Nah, jadi biasanya orang kalau menyuap itu tidak serta-merta memperlihatkan uang dalam koper. Nah, terkadang agak disembunyikan supaya tidak kena OTT, operasi tangkap tangan. Hakim tersenyum lebar. Kau jangan terlalu dalam memikirkannya. Katanya. Wah, pura-pura munafik kayak tak mau terima, tapi padahal ingin gitu ya kan. Malu-malu kucing nih, Nak. Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. Wah, dalam gentong tadi bawahnya isinya apa? Sapi. Nah, atasnya isinya mentega kan? Mentega. Nah, lihat. Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. Wah, enak benar mentega ini. Ya, jawab Nasruddin sesuai ucapan Tuan sendiri. Jangan terlalu dalam dan berlalulah Nasruddin. Paham? Maksudnya dibilang Nasruddin kalau dicuil itu jangan terlalu dalam. Makanya kalau terlalu dalam yang kena nah, itu. Jadi kita lihat unsur kebahasaannya. Hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Jadi dia di sini penggunaan nama tokoh atau orang ketiga tunggal. Penggunaan dapat disebut secara langsung nama tokoh faktualnya. Bisa kamu sebut nama langsung faktualnya, bisa kamu ganti sebagai ya boleh hakim, boleh presiden. Kalau kamu seperti saya buat gini. Misalnya anggap aja nama presiden Zimbabwe itu nama presiden negeri api itu Mukidi. Bisa aja saya buat Mukidi waktu itu pergi berjalan-jalan. Tapi sebaiknya buat aja presiden. Supaya jangan terlalu nampak nyindirnya. Paham? Paham. Nah, diganti saja. Oke, yang ketiga ini keterangan waktu. Misalnya kemarin sore ini, suatu hari ketika itu. Ada di sini? Di cerita sebelumnya?
Ada, Pak. Ada kan? Sore hari kan? Jadi dia pakai keterangan waktu pada suatu sore. Nah, untuk pembukaan awalnya. Kalau awal kan abstrak, abstraksi. Jadi untuk abstraksi itu gunakanlah keterangan waktu biar orang lebih bisa menghayalkannya gitu, nah. Lebih bisa dia mengimajinasikannya. Oh, berarti sore hari. Buatlah teks anekdot itu seolah-olah orang tuh bisa merasakan latar waktu, suasana dan tempatnya. Jadi orang secara tidak langsung dia tuh bisa merasakan atau terlibat di dalam itu gitu. Kalau kamu tadi tidak terlibat dalam cerita itu, maka mentega tadi itu pasti kamu nggak nyebutkan hihi, pasti nggak gitu. Tapi karena kamu terlibat dalam di situ, kamu bisa rasakannya, kamu bisa bayangkan bagaimana cara mencuil mentega tadi, makanya kamu merasa jijik. Nah, oke? Jadi pakai keterangan waktu, boleh kemarin sore ini, suatu hari ketika itu, atau berulang kali, terserah. Bebas. Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Kebahasannya kata kiasan. Kata kiasan itu, ngerti kata kiasan? Ngerti, Pak. Korupsi disebutkan apa? Kebocoran dana. Nah, jadi dia ini kayak disogok, ini aslinya kan apa? Dia korupsi kan? Sebenarnya kan korupsi artinya, tapi boleh kamu gunakan kata-kata kiasan. Setelah itu gunakan kalimat berupa sindiran. Nah, kalau yang tadi sindiran yang di teks yang anggota dewan tenggelam tadi, sindirannya apa? Jangan nyelamatkan dia kan? Iya, Pak. Nah, setelah itu pakai kata konjungsi. Konjungsi apa? Kalimat kata oke. Jadi konjungsi ini kata penghubung, dia sebagai penjelas. Jadi salah satu contohnya itu adalah kata-kata bahwa. Setelah itu kata kerja kata kerja material. Kata kerja material menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Yang bisa kamu rasakan oleh indera kamu. Bau makanan itu atau bau kotoran itu sangat menyengat. Bisa nggak kamu tangkap dengan panca indera? Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, jadi dia menggunakan kata kerja material. Contohnya ini di dalam teks Nasruddin itu. Lanjut, yaitu kata kerja mental. Kata kerja yang menyatakan suatu pikiran atau dirasakan seorang tokoh. Setelah itu, ini udah saya buat semua kok, nah. Jadi contohnya udah lengkap. Ananda bisa lihat sendiri nanti di PowerPoint-nya, ambil di psikologi. Ini Ananda baca aja, Ananda pasti sudah paham ini. Ini udah saya buat dengan kata-kata yang sesederhana mungkin. Bahkan sudah saya tanda-tandai ini dengan tanda-tanda kuning ini. Jadi Ananda bisa memahaminya nanti, tinggal baca saja. Oke, kita masuk langkah karena ini kita udah telat ya, Nak. Kita akan masuk pelajaran minggu depan itu hikayat. Oke, yang ini ya. Yang pertama untuk langkah-langkah dalam penyusunan teks anekdot. Yang pertama kita tentukan pasti topik. Topik kamu apa? Kritik sosial berupa korupsi kah? Atau demam TikTok? Atau apapun lah yang terjadi sekarang ini yang berupa boleh kritik sosial atau kritik mengenai politik tadi. Baru tentukan kritik yang mau kamu sajikan. Misalnya karena sibuknya main TikTok sampai tak punya malu lagi, berjoget-joget di depan orang. Nah, mungkin itu mau kamu angkat. Baru kamu rancang humornya. Nah, kamu rancanglah lucu, baru tentukan tokoh. Kamu buatlah nama tokohnya Bukidi kah, siapakah kamu buat. Baru kamu rincikan peristiwa ke dalam alur. Kamu sesuaikan dengan strukturnya. Baru kamu kembangkan, terakhir kamu lakukan penyuntingan kalau kata-kata itu ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti. Jadi kamu lakukan ibaratnya memperbaiki kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang dipahami, baru siap. Jadilah sebuah teks anekdot. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai teks anekdot? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, baiklah anak-anak. Sekian pembelajaran dari saya hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan masuk materi tentang hikayat. Jadi tolong hikayat itu kalian baca-baca. Nanti cari datanya. Pertemuan selanjutnya ketika kita belajar masalah hikayat nanti kita udah enak, tinggal atau ada yang sulitnya anak-anak, oh saya nggak paham ini, tandai nanti minggu depan pas pelajaran sama saya nanti bisa saya jelaskan.
Karena kalau kalian kosong, nggak paham dengan hikayat, jadi kita nggak bisa berdiskusi mengenai itu. Hikayat itu termasuk materi yang enak gitu, karena ini menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang istana sentris tentang kerajaan. Tapi nanti cari salah satu kuncinya Hang Tuah. Nah, hikayat Hang Tuah. Tapi nanti cari data tentang hikayat. Minggu depan kita jumpa, nanti kita diskusikan. Oke? Oke? Oke, baiklah anak-anak, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.